Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Di sebelah saya ini sudah ada mobil yang cukup spesial. Tidak hanya dia dilansir dari Mercedes AMG, tidak hanya sebuah mini sedan yang berperforma, tetapi mobil ini adalah Mercedes AMG pertama yang dirakit di Indonesia dan dia memiliki harga jual yang sangat kompetitif dan masuk akal untuk sebuah Mercedes AMG. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa fiturnya, seperti apa rasa berkendaranya, mesinnya, konsumsi bahan bakarnya, serta kepuasan akselerasinya, ikuti terus video ini. Nah, memang mobil ini sudah kami buatkan video first impressionnya. Waktu itu dibuatkan oleh Mas Fitra. Anda bisa klik linknya di atas untuk mengetahui detail dari mobil ini, karena saya akan membahas highlight saja dan lebih fokus kepada rasa berkendara serta performa mesinnya. Selain Mercedes AMG A35, ada juga satu model lagi yang dirakit di pabrik Mercedes-Benz di Wanaherang, Jawa Barat, yaitu GLA 35. Nah, untuk A35 ini dia cukup spesial karena selain performanya cukup buas, dia juga dijual dengan harga yang sangat kompetitif. Untuk sebuah sedan yang memiliki performa 306 horsepower serta 400 km dan dilansir dari AMG, dia dijual dengan harga 1.045 juta rupiah. Memang mungkin saat ini dia merupakan sedan yang berasal dari Eropa yang paling terjangkau saat ini. Model lainnya yang paling mendekati dari mobil ini adalah Mini Clubman John Cooper Works yang dijual dengan harga 1.360 juta rupiah. Dan mungkin yang lebih dekat lagi, yang bukan berasal dari Eropa, adalah Honda Civic Type R yang dijual dengan harga 1.177 juta rupiah, yang mana dia memiliki kapasitas mesin yang sama serta konfigurasi tenaga yang mirip-mirip dengan A35 ini. Nah, saya tidak akan membahas secara menyeluruh mobil ini, fitur-fiturnya dan apa saja yang kelengkapan dari mobil ini karena sudah dibahas oleh Mas Fitra. Tapi ada beberapa highlight yang akan saya sampaikan seperti di bagian depannya. Dia dilengkapi dengan lampu berteknologi multi beam LED yang tentu dia akan lebih menerangi secara optimal dibandingkan teknologi sebelumnya. Lalu untuk versi AMG dia grille seperti ini, dia sangat sporty. Serta yang saya suka dari AMG A35 ini, body kitnya ini benar-benar sporty. Lalu dia juga dilengkapi dengan pelek berukuran 19 inci dengan ban aspek rasio yang sangat tipis. Dia ukurannya 235, 35 ring 19. Dan yang saya suka dari mobil ini, ketika mobil ini memiliki clear hitam seperti ini, dilengkapi dengan body kit AMG, lalu juga pelek, rem yang besar, dia seolah sebuah sedan yang sporty tetapi dibalut dengan warna yang elegan. Jadi kelihatan lebih kalem gitu dibandingkan misalkan mobil ini berwarna merah atau berwarna putih. Saya lebih suka warna hitam seperti ini. Nah, karena mobil ini yang spesial ada di balik kap mesinnya, langsung saja kita buka kap mesinnya. Ini dia bagian yang paling spesial tentunya dari sebuah model Mercedes AMG, mesinnya. A35 ini ditenagai oleh mesin berkapasitas 2000 cc 4 silinder turbo yang mampu menghasilkan tenaga 306 horsepower serta torsi yang cukup buas 400 Nm. Mesin ini lantas berpadu dengan transmisi dual clutch dengan teknologi AMG Speed Shift 7 percepatan dan mengalirkan semua tenaganya ke 4 roda. Well, memang secara tenaga dia tidak sebuas mungkin model A45 atau CL45, tetapi Mercedes-Benz mengklaim bahwa mobil ini mampu berakselerasi 0 sampai 100 km per jam di bawah 5 detik. Itu klaimnya, tapi nanti kita akan tes langsung dengan alat berbasis GPS apakah benar di bawah 5 detik untuk kondisi di Indonesia. Dan memang untuk varian 35 dia tidak ada tanda tangan di bagian cover mesinnya seperti model 45 atau 63 yang dia one man one engine. Tapi tidak apa-apa karena tetap berkendara dengan mobil itu sangat menyenangkan tentunya, karena ini tetap sebuah model Mercedes yang dilahirkan dari AMG. Nah, untuk model AMG itu memang dia benar-benar terlihat lebih sangar dibandingkan model A200 yang dipasarkan di Indonesia.
Selain dia dilengkapi dengan aero kit atau body kit, ini dia kalau misalkan di A200 itu dia A200 emblemnya di bagian kiri ini menjadi AMG, dan di bagian kanannya adalah variannya A35, 2 digit di belakang modelnya. Di belakang A ini benar-benar sebuah model performa car dari Mercedes-Benz yang sporty gitu. Ditambah untuk bagian belakangnya dia terlihat lebih agresif berkat penggunaan ini ada ducktail di bagian sini, dan bumpernya dilengkapi dengan diffuser dengan patahan-patahan seperti ini yang benar-benar sporty. Dan yang paling menarik ini dia dua buah pipa knalpot ini. Memang dia bukan pipa knalpot sungguhan. Jadi dibalik dari bukan tabung, ini sebuah pipa seperti ini, dia knalpot itu sebenarnya ada di bagian dalamnya lagi. Jadi dia bukan pipa knalpot terus menyambung jadi ke bagian besar itu. Jadi dia benar-benar hanya sebenarnya ini aksen pemanis, tetapi dia di dalam si bolongan itu terdapat pipa knalpot sungguhan. Bukan seperti model-model Mercedes-Benz, bukan Mercedes AMG yang dia berbentuk heksagonal, tetapi dia sebenarnya hanya elemen pemanis. Jadi memang ini ada pipa knalpotnya di bagian dalam dari lubang itu. Dan untuk knalpotnya, karena dia merupakan model AMG, dia ada dua mode suaranya. Jika Anda masuk ke mode comfort, dia akan suaranya lebih kalem, dan ketika Anda masuk ke mode sport plus atau individual, ketika Anda mengatur dari mode berkendaranya, itu suaranya sangat mengasihkan, sangat irgasm. Nanti kita akan mengetesnya. Sekarang kita lihat untuk bagasinya, karena dia adalah sebuah sedan, yang tentunya dia harus mengakomodir barang-barang sang empunya dengan baik. Kita lihat. Nah, ini bisa lihat, ini ada barang-barang saya pribadi. Dia bagasi itu kapasitasnya benar-benar luas. Ini ada tas saya, tasnya Mercy ya. Dan untuk melipat bangku baris kedua itu bisa dari sini, tinggal menekan maksud saya menarik tuas yang ada di bagian sini jika Anda ingin membawa barang bawaan yang lebih besar dibandingkan kapasitas bagasinya. Oh ya, memang untuk mekanisme pembukaan dan penutupan bagasinya masih secara manual, jadi untuk menutupnya Anda perlu membandingnya seperti ini. Sekarang kita lihat ke bagian dalamnya. Ketika Anda baru masuk ke mobil, Anda akan disapa dengan nih, ada fascia, gambar fascia depan dari A35. Di sini ada benar-benar detail. Ini ada grillnya AMG dan ada emblem AMG. Ini benar-benar fascia dari A35 itu sendiri. Lalu ada beberapa aksen-aksen yang membuatnya sangat sporty. Meski dia A35 bukan yang A45, tapi tetap dia saja hadir berbeda dengan versi non-AMG. Seperti di bagian sini, ini terdapat material suede. Lalu juga perpaduan warna hitam dan merah nih, seperti di bagian setir. Dia memang masih dilengkapi dengan bahan kulit, tapi untuk jahitan ini dia berwarna merah, serta lingkar kemudi ini ada lingkar kemudi dari AMG. Lalu di bagian jok juga dia untuk bagian sisinya ini dia dilengkapi dengan bahan kulit, dan di bagian tengah ini ada lagi bahan suede, serta dia sudah sport seat, jadi bisa di extend untuk bagian leg extendernya ini. Jadi sangat sporty, terlebih dia dilengkapi dengan jok yang cukup memeluk pengemudi. Jadi ketika Anda bermanuver dengan mobil ini, tubuh Anda akan terjaga dengan baik, tidak bergerak ke kanan dan ke kiri. Serta seat beltnya berwarna merah. Jadi kalau Anda pasangkan seperti ini tuh rasanya benar-benar mengendarai sebuah mobil sport. Kemudian di bagian tengahnya ini ada dua buah tombol yang tidak ada di versi non AMG. Yang di bagian kiri ini adalah mode manual atau mode AMG Speed Shift. Jadi ketika Anda mengaktifkan tombol ini, dia akan berubah menjadi mode manual, dan mode AMG Speed Shift itu aktif. Dia tentu akan menambah efek perpindahan gigi yang lebih cepat dibandingkan tidak mengaktifkan ini. Lalu di sini ada traction control, dan dia juga ada sport traction control. Jadi ini untuk mengaktifkan launch controlnya. Dan di bagian kanan ini ada mode suspensi. Jadi suspensi ini bisa ada 3 mode. Ada yang seperti yang biasa, yang reguler, 1 step dan 2 step itu untuk mengatur kekerasan
suspensinya. Ini hanya ada di model AMG, tetapi memang untuk bagian kanan ini masih terdapat tombol kosong. Lalu kita beralih ke sistem entertainmentnya. Dia dilengkapi dengan MBUX. Kita aktifkan dulu. Masih MBUX, tapi dia memang bukan MBUX generasi terbaru. Nah, ini ada AMG-nya. Ini benar-benar sporty sekali. Benar-benar rasanya tuh masuk ke mobil ini tuh langsung terasa gitu. Ini mobil yang extraordinary, bukan mobil biasa lagi gitu. Ya, kita aktifkan untuk mengetahui MBUX-nya. Nah, ini MBUX-nya bukan yang generasi terbaru seperti milik C-Class ataupun S-Class, tetapi ini masih sangat intuitif. Dia sangat mudah dioperasikan, bisa melalui touchscreen ataupun touchpad yang ada di bagian tengahnya ini. Lalu untuk ambient light, dia juga masih 64 pilihan warna, ada di bagian dashboard ini. Di sini juga ada, di bagian sini, di bagian konsol tengah. Kemudian di bagian tengahnya ini terdapat beberapa tombol. Ini untuk mode berkendara. Mode berkendara itu ada 5, slippery, individual, comfort, sport, dan sport plus. Gak sabar rasanya pengen nyoba mobil ini tuh dengan menggunakan mode sport plus dengan mode AMG Speed Shift itu rasanya akan sangat menyenangkan tentunya. Lalu di sini ada tombol P. Nah, ini adalah mode parkir. Jadi mobil ini masih bisa parkir secara otomatis seperti model Mercedes-Benz terbaru lainnya. Lalu ada tombol lagi ini untuk mode shortcut untuk setting kendaraan Anda, tombol favorit, navigasi, radio, serta telepon. Pengaturan volume masih di sini. Dan untuk mengatur volume Anda juga bisa menggerakkan melalui lingkar kemudinya. Tombol AC masih sama. Oh ya, yang berbeda lagi dibandingkan model A200 adalah A35 ini sudah dilengkapi dengan sistem audio dari Burmester, tetapi kami tidak tahu apakah ini full sistem audio dari Burmester atau tidak, atau hanya si tweeternya saja, karena memang di bagian speaker ini dia dia tidak dilengkapi dengan logo Burmester. Dan untuk kualitas audionya sendiri ya cukup bagus, tetapi tidak sebagus Burmester milik misalkan di E-Class atau di GLE Class gitu. Jadi saya tidak tahu, tapi kualitas audionya saya sudah mencobanya cukup premium. Oke, rasanya sudah cukup. Untuk duduk di bangku baris belakang itu rasanya tidak perlu tes lagi, karena kami sudah mengetes di mode A200 dan di first impressionnya sudah dites oleh Mas Fitra, karena tinggi saya dan tinggi Mas Fitra itu sama persis 177 cm. Jadi Anda bisa menonton video-video itu untuk mengetahui rasa berkendara, rasa duduk di bangku baris kedua. Dan sekali lagi, karena ini merupakan model AMG, tentu ketika Anda membeli mobil ini, tempat terbaik adalah ya di sini, di balik lingkar kemudinya, karena Anda tentu membeli mobil ini karena performanya. Karena saya sudah berada di balik kemudia, langsung saja kita jalankan untuk mengetahui rasa berkendara dari sedan AMG ini, yang harganya cukup kompetitif di kelasnya. Let's go. Sebelum mengetahui rasa berkendaranya, kami pun membawa mobil ini ke SPBU Shell untuk diisi bensin V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus dengan standar Euro 4 menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi yang lebih cepat untuk performa yang maksimal. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power Nitro Plus memiliki kekuatan membersihkan yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin. Sekarang ada cara lebih mudah untuk mengecek dan menambah poin Shell Anda melalui Shell Go Plus. Jadi di sini Anda bisa mengecek dan menambah poin Shell Anda setelah pengisian bahan bakar. Jadi tidak perlu lagi repot-repot membawa kartu. Dari segi bandingan suspensinya, A35 Sedan masih masuk akal digunakan untuk harian, tetapi agresif ketika diajak menikung. Nah, yang terasa adalah tentu karakter pengendalian, karena ini merupakan sebuah Mercedes yang merupakan produk kolaborasi dengan AMG yang menghasilkan produk performa. Tetapi yang menarik di sini, di A35 Sedan ini, saya merasa bahwa pengendaliannya itu, bandingan suspensi itu, rasanya itu masih sangat masuk akal. Bahkan ketika Anda gunakan sehari-hari, misalkan di jalan dalam kota dengan kecepatan rendah, itu jika dibandingkan dengan versi A200-nya itu, rasanya itu ya memang lebih keras, lebih kaku, tapi masih nyaman gitu, masih menyenangkan. Memang untuk suspensi ini dia bisa di setel. Untuk pengaturan dia ada 2 pengaturan. Jadi ini yang paling lunak sekarang.
Di sini ada tombol untuk mengatur kekerasan suspensinya. Dia bisa ada 3 step. Yang step pertama ada seperti sekarang, yang tidak terlalu yang paling lunak. Yang kedua adalah yang moderate. Yang ketiga yang paling keras. Tetapi dengan mode yang paling lunak seperti sekarang saja, ini pengendaliannya menurut saya sudah cukup stabil, sudah presisi gitu pengendaliannya. Benar-benar handlingnya tuh enak banget ini mobil. Nah, apalagi ketika Anda memasukkan ke mode yang paling keras. Nanti saya akan coba. Nah, ini saya coba masukkan ke mode yang paling keras. Belum tahu terasa sih. Kalau misalkan ada jalan yang bergelombang mungkin dia akan rasa. Nah, tapi ini pengendaliannya gila. Ini wah, keras itu. Tapi ketika ditekuk seperti ini misalkan saya tekuk ya, gila, asik banget pengendalian mobil ini. Handlingnya sangat presisi, sangat agile, bener-bener ya. Ini sebuah AMG, apalagi dia sebuah sedan kecil ya. Memang mengendarai mobil ini, rasa berkendara mobil ini harus seperti ini, harus kaku, harus handlingnya harus baik, tidak boleh ada gejala body roll sama sekali. Dan dia 35 ini, biarpun dia bukan AMG murni, bukan yang model A45, tapi ini rasanya pengendaliannya itu benar-benar sebuah mobil yang berorientasi pada performa. Meski bisa dikatakan versi entry level dari AMG, namun senyuman lebar masih akan Anda rasakan ketika merasakan keganasan mesinnya. Nah, mesin bertenaga 306 horsepower, torsi 400 Nm. Tenaga tersebut dihasilkan dari mesin berkapasitas 2000 cc. Nah, memang ada versi yang lebih tinggi dibandingkan 35 ini, yaitu 45 yang tenaga itu di atas 400 untuk versi S. Nah, 35 ini sebenarnya adalah versi paling entry level dari AMG A-Class, CLA, dan juga GLA. Itu ada yang 35. Tetapi rasanya itu ketika Anda mengendarai mobil ini dan menekan gas penuh, itu rasanya lupa bahwa mobil ini versi 35 gitu loh. Jadi rasanya itu ya sama saja gitu loh. Sama-sama bertenaga, sama-sama meningkatkan adrenalin ketika berkendara dengan mobil ini. Nih, saya coba ya, masukkan ke mode Sport Plus. Seperti ini, dia langsung raungan knalpotnya berubah suaranya. Pada ngedap ketika melakukan perpindahan gigi itu bener-bener benar-benar memuaskan gitu loh. Terutama bagi Anda yang merupakan penggila kecepatan, itu rasanya tidak terbayarkan suara perpindahan giginya. Dan memang mobil ini dilengkapi dengan beberapa mode berkendara ya. Ada slippery, individual, comfort, sport, dan sport plus. Ketika Anda masuk ke mode sport plus, itu seketika suara knalpot akan berubah dan suara perpindahan gigi itu lebih menyenangkan gitu dibandingkan mode comfort dan mode sport. Belum lagi mobil ini dilengkapi dengan AMG Speed Shift. Jadi dia memang bukan dual clutch biasa. Cepat sekali ini perpindahan giginya. Luar biasa. Lalu ada satu hal lagi yang menyenangkan ketika Anda membawa mobil ini itu di kecepatan tinggi itu dan Anda melakukan akselerasi, itu memang perpindahannya sangat cepat dengan transmisi AMG Speed Shift-nya ini. Tetapi bagaimana jika dibawa di dalam kota? Apakah dia jerky gitu layaknya sebuah mobil dual clutch? Surprisingly, rasanya itu masih halus gitu loh. Ya memang dia ada gejala-gejala yang mungkin kurang halus gitu ya, tetapi itu masih dalam tahap wajar karena ini merupakan transmisi performa gitu. Tapi dengan transmisi performa AMG Speed Shift yang Mercedes-Benz mengklaim bahwa dia teknologi itu di atas dual clutch biasa, itu rasanya itu masih sangat halus gitu untuk sebuah transmisi dual clutch yang karakter sporty. Jadi memang mobil ini tuh serba bisa gitu. Ketika Anda membawa akselerasi cepat, itu perpindahan gigi sangat cepat. Tapi ketika Anda membawa halus, ketika di jalan kota nih, saya berada di jalan kota nih sekarang, rasanya itu juga masih sangat nyaman untuk sebuah transmisi dual clutch yang berkarakter sporty. Klaim akselerasi pihak pabrikan di bawah 5 detik
Namun, kami pun melakukan pengetesan lagi di jalanan Indonesia dengan metode kami. Selain dia figur tenaga cukup besar, 306 horsepower, torsi 400 Nm, itu torsi besar ya untuk ukuran mobil ini. Dia dilengkapi dengan penggerak 4MATIC alias all-wheel drive, dan dia juga dilengkapi dengan fitur launch control. Nah, saya akan mengetesnya. Ini ya karena merupakan sebuah AMG ya, mobil performa ya wajib gitu fitur launch control. Ini saya masukkan ke mode Sport Plus, lalu traction control di Sport Handling Mode. Ini saya tinggal bentar. Restart, release brake to start. Go. Gila. Jadi memang saya bisa menyimpulkan seperti ini. Dia memang tenaga mesin itu kalau boleh jujur dia tidak terlalu yang meledak-ledak gitu. Tidak yang terlalu besar, tidak sampai 400 horsepower. Dia torsi 306 horsepower, torsi 400 Nm. Tapi karena dia dilengkapi dengan penggerak all-wheel drive, lalu juga transmisi AMG Speed CV yang begitu sigap setiap perpindahan giginya, itu rasanya itu akselerasinya kuat dan dia itu laju gitu tenaganya. Laju mobil itu benar-benar efektif gitu loh. Nah, kami sudah melakukan tes akselerasi ya menggunakan alat berbasis GPS. Sedikit berbeda memang dengan klaim pihak Mercedes-Benz. Klaim pihak Mercedes-Benz itu di bawah angka 5 detik, tetapi memang itu untuk di Eropa, di negara asalnya. Di Indonesia sendiri, kami sudah mengetes hasilnya 0 sampai 100 km per jam dapat ditempuh dalam waktu 5 detik atau 5,0 detik. Artinya ya dia sedikit meleset, tetapi masih dalam tahap yang menurut kami luar biasa sebenarnya. GLA itu kami sudah mengetes di 5,2 detik ya, dan di A35 ini 5 detik. Itu merupakan pencapaian yang sangat baik untuk sebuah mobil yang tenaganya 306 horsepower serta torsi 400 Nm. Well done. Selain performanya buas, konsumsi bahan bakarnya ternyata mengejutkan. Selain akselerasi yang kuat, untuk konsumsi bahan bakarnya juga masih dikatakan cukup baik sebenarnya. Well, memang untuk rute dalam kota dia tidak bisa dikatakan irit. Dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini mampu mencatatkan angka 9,3 km per liter. Ya, memang dia tidak sampai 10 km per liter, tapi that's fine, karena mobil ini mobil performa gitu. Jadi kalau dia tidak bisa seirit mobil-mobil yang di luar AMG, misalkan dia 200 atau di C-Class lah, misalkan di yang kapasitasnya sama-sama 2000 cc, dia pasti akan lebih boros karena mungkin memang karakter tenaganya itu, penyaluran tenaganya itu berbeda, dia dibuat lebih kuat. Tetapi untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, ini yang outstanding menurut saya, karena A35 sedan ini mampu meraih angka 17,2 km per liter. Wow, mobil performa mana yang bisa mencatatkan angka seirit itu? Ya, hal itu tentu berkat ketika berada di jalan tol itu, dia ketika berada di kecepatan 90 km per jam sampai 100 km per jam itu dia RPM-nya itu sangat rendah, dan ketika Anda mau cruising seperti itu, tentu dia boost turbonya dia tidak akan memberi tekanan lebih, dia akan stabil segitu-segitu saja. Ya, tentu hal tersebut akan menciptakan konsumsi bahan bakar yang hemat dan sudah terbukti di A35 sedan ini. Jadi dia selain performanya kuat, konsumsi bahan bakarnya juga baik gitu. Sebenarnya hal ini mungkin tidak terbayangkan ya di 10-20 tahun yang lalu, karena misalkan di mobil saya pernah mencoba itu Mercedes AMG juga C36, itu lansiran tahun 94, itu 3600 cc, naturally aspirated, tenaganya juga nggak sebesar ini, tenaga itu hanya 280 horsepower. Itu konsumsi bahan bakarnya
sangat boros itu, bisa 4 km per liter, 5 km per liter. Jadi memang mobil sekarang itu ya itu, dengan teknologi yang sudah dibuat, sudah dibangun sedemikian rupa, dia bisa menciptakan angka akselerasi yang baik dipadukan dengan konsumsi bahan bakar yang baik gitu. Luar biasa memang. Meski berharga 1 miliar rupiah lebih, namun mobil ini bisa dikatakan minim fitur radar. Ya, memang mobil ini tidak dilengkapi dengan fitur radar yang lengkap, hanya ada blind spot monitoring di bagian spion. Lalu juga dia ada rear cross traffic alert dan emergency brake assist. Jadi ketika ada objek yang terlalu dekat dengan mobil ini, dia akan mengerem dengan sendirinya. Belum ada adaptive cruise control, belum ada lane keeping warning, lane keeping assist. Belum ada lane departure warning. Memang kalau dipikir-pikir mobil-mobil Jepang sekarang, mobil-mobil Korea sekarang itu fitur radar itu lebih lengkap dibandingkan mobil Eropa. Ya, tetapi rasanya kalau Anda mengendarai sebuah AMG seperti ini, rasanya itu termaafkan saja sih sebenarnya, karena memang mobil ini itu benar-benar driver oriented. Anda yang mengontrol penuh mobil ini, dan tentu fitur-fitur radar itu ketika Anda memiliki mobil ini dan dilengkapi dengan fitur radar justru kurang mengasihkan gitu rasanya, karena akan ada banyak intervensi dari sistem tersebut, sistem computerized tersebut, dan ya sudahlah, tidak menjadi masalah rasanya. Selain dorongan tenaga mesin yang buas, fitur penunjang performa mobil ini juga tergolong sangat lengkap. Ya, cukup banyak mode penunjang performa di mobil ini, seperti mode berkendara. Saya juga sebutkan juga sebelumnya ada 5, slippery, individual, comfort, sport, dan sport plus. Nah, yang menyenangkan adalah di mode individual, karena Anda bisa memilih bagaimana mode mesinnya, lalu juga mode transmisinya, kenyamanan suspensi Anda bisa atur sendiri, jadi tidak terpreset oleh mode berkendaranya. Lalu juga dia masih ada, ini dia nih, mode manual. Tapi memang mode manual ini agak kurang pas gitu penempatannya. Kenapa dia tidak diletakkan di bagian kanan? Karena agak terhalangi oleh si tatakan tangan ini nih. Jadi harus menoleh sedikit. Tapi tidak apa-apa, karena ketika Anda menekan tombol ini, tentu Anda langsung masuk ke mode manual. Dan ketika Anda ingin berakselerasi, ketika Anda ingin merasakan perpindahan transmisi AMG Speed Shift yang sangat cepat, sangat sigap, langsung saja tekan tombol itu. Lalu dia juga ada ini sport handling mode yang saya contohkan sebelumnya. Saat mobil ini melakukan start dengan menggunakan launch control, Anda bisa menggunakan mode tersebut. Lalu ini bandingan suspensi. Ini Anda bisa atur, ada 3 step yang saya juga sebutkan juga sebelumnya. Lalu selain itu, mobil ini juga memiliki beberapa display menarik sebenarnya. Di bagian instrumen, maksud saya sistem entertainment ini ada AMG Performance. Nah, ini Anda bisa memonitor beberapa tampilan sebenarnya. Seperti ini nih. Yang pertama adalah distribusi tenaga. Jadi ketika Anda berkendara seperti ini tidak di dalam kota, itu dia hanya mengalirkan tenaga itu ke roda depan. Nah, itu merupakan salah satu penyebab kenapa mobil ini bisa irit bahan bakar ketika Anda berkendara secara normal, secara halus, karena dia distribusi tenaganya hanya ke roda depan. Seperti ini misalkan nih, ini dia hanya benar-benar roda depan. Tapi ketika Anda gas seperti ini, nah dia langsung ke 4 roda gitu. Lalu juga ada engine. Nah, ini engine ini dia menampilkan seperti torsi sekarang nih, saat Anda menekan gas, torsi berapa, lalu juga tenaga mesinnya. Lalu dia juga ada suhu mesin, suhu oli, dan ada juga transmisi oil temp, jadi temperatur dari transmisinya. Cukup lengkap ya. Lalu ada consumption juga. Ini konsumsi bahan bakar dari pertama kali Anda melakukan start mobil ini. Dan dynamic select ini sebenarnya sama seperti model-model Mercedes-Benz non AMG. Dan di tampilan tengah, di tampilan di instrument cluster juga cukup lengkap. Dia selain ada mode-mode display beberapa pilihan tampilan instrument cluster, dia ada yang khas tersendiri, yaitu AMG Super Sport. Jadi seperti ini tampilannya, dan dia juga ada beberapa tampilan lagi. Ini torsi, lalu juga ada boost turbo,
tenaga, ini kita bisa pilih lagi. Ini banyak banget tampilannya. Nah, oil temp dan juga water temp juga ditampilkan sini. Tire pressure monitoring system juga ada, sangat lengkap. Dan ada RPM secara digital maupun secara analog. Sporty sekali ini tampilannya. Dan nah, ini juga ada mode berkendara saat ini yang Anda gunakan. Karena ini di convert sekarang, dia juga ditampilkan melalui instrumen caster. Tetapi, tentu mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Yang pertama adalah, yang tadi saya sebutkan itu adalah suaranya yang begitu merdu. Suara knalpotnya begitu menggugah adrenalin. Tapi sebenarnya ada sedikit pengaruh dari suara palsu yang dihasilkan oleh speakernya. Ini saya masuk ke mode sport. Sport plus, ya. Nah, itu tuh sebenarnya terasa kedengeran suaranya kan. Tapi sebenarnya itu ada sedikit pengaruh dari speaker-speaker di mobil ini, atau artificial sound kalau di BMW yang menyebutkannya. Karena saat saya coba keluar di mobil ini, saya rekam dari luar itu rasa suara knalpot itu tidak sebesar itu suaranya. Jadi memang itu merupakan salah satu kelemahan menurut saya, karena model ini merupakan model lansiran dari AMG. Harusnya bisa dibikin lebih menjiwai gitu suaranya, lebih pure, bukan suara dari artificial sound. Nah, lalu yang kedua adalah ketika Anda menggunakan launch control mobil ini dan Anda memilih displaynya itu yang super sport, itu akan ada display yang menurut kami agak mengganggu sebenarnya. Nih, misalkan saya masukkan ke yang sport handling mode ya. Nah, ketika kita melakukan launch control seperti ini, belum masukkan sport plus. Sport plus ya. Nah, restart, brake to start, tapi dia menghalangi tampilan dari tachometernya. Jadi rasanya ketika Anda memasukkan ke mode launch control, Anda harus merubah tampilannya ke misalkan style and display ke sport. Nah, dia release brake to start itu dia akan muncul di bagian tengah dan dia tidak akan menghalangi bagian tachometernya. Kemudian yang ketiga ya khasnya Mercedes-Benz, yaitu ini dia, pengaturan sirkulasi udaranya, karena dia akan membuka menutup setiap beberapa menit. Anda harus mengaktifkannya lagi. Ya, itu sudah terjadi di semua model Mercedes-Benz, dan kenapa hal itu tidak diimprove untuk versi Indonesia. Kemudian seatbelt warnanya sudah keren, tapi sayangnya dia pengaturannya hanya satu. Dia tidak ada pengaturan naik turunnya, tidak bisa mengatur berapa postur tubuh Anda. Padahal di GLA 35 itu bisa. Saya kira di model-model enter level itu, di A-Class, di GLA, di CLA itu semuanya sama, tapi ternyata hanya di A35 yang tidak bisa diatur untuk pengaturan seatbeltnya. Lalu yang terakhir adalah keleluasaan ruang kaki sebenarnya. Ini saya juga sudah pertama kali mencoba itu di model A-Class A200. Biasanya mobil Eropa itu ruang kakinya itu akan terasa lebih luas dibandingkan mobil Jepang. Tetapi di kelas ini rasanya itu seperti mengendarai sebuah mobil Jepang, karena ruang kaki itu tidak terlalu lega gitu sebenarnya untuk tinggi yang di atas 175 cm misalkan. Karena memang alasan dimensinya yang kompak ya, panjangnya itu tidak panjang. Ya, ini sebuah sedan paling mini di antara jajaran lineup Mercedes-Benz. Tetapi di pesaingnya, yaitu seri 2 Grand Coupe di BMW, itu beda rasanya. Padahal dimensinya dia setara dengan A-Class, setara dengan CLA, tetapi di BMW itu ruang kaki justru dia lebih luas dibandingkan di A-Class. Itu yang menurut kami sedikit mengganggu di mobil ini. Selain kekurangan, kami juga menemukan beberapa detail-detail menarik. Ya, yang pertama adalah sistem MBUX yang saya sangat suka sejak pertama kali ada di model Mercedes-Benz. Itu sangat menyenangkan, sangat intuitif. Meski dia untuk A35 ini bukan yang generasi terbaru seperti milik S-Class maupun C-Class W206, tetapi
rasanya itu masih sangat menyenangkan gitu. Itu dia selain intuitif, selain mudah mengoperasikannya, dia juga perpaduan antara sistem entertainment dan instrumen kasar yang dibuat menyambung itu rasanya benar-benar benar-benar mewah dan ya khasnya Mercedes-Benz gitu. Orang akan mencari Mercedes-Benz karena salah satu interior yang cantik berkat MBUX ini. Tidak hanya sistem entertainmentnya juga, yang saya suka dari instrumen cluster Mercedes-Benz terbaru itu adalah styles and display-nya dari instrumen cluster ini bisa Anda pilih. Ini ada banyak, ada klasik, ada sport, ada super sport, dan understated. Nah, super sport ini khusus untuk AMG, dan itu benar-benar Anda bisa atur sesuai mood Anda. Itu benar-benar hal yang menyenangkan di sebuah mobil Mercedes-Benz. Kemudian satu detail menarik lainnya adalah di bagian door trim ini, dia kalau di A200, di versi A200 yang bukan AMG itu ada ambient light lagi. Jadi dia terasa lebih cantik memang dibandingkan A35. Di A35 ini dia benar-benar hanya door trim sweat saja. Ada sedikit ambient light tapi di atas bagian handle pintu. Tapi ini rasanya seperti mengendarai sebuah mobil balap gitu loh. Benar-benar yang polos, benar-benar semua sweat, benar-benar sporty. Tetapi dia tentu masih ada pengaturan electricity di bagian door trim. Jadi dia masih terasa aura sporty yang kental, tapi dia masih update dengan fitur-fitur gitu. Luar biasa. Setelah mencoba performa sedan kecil nan buas ini, tibalah kami menyampaikan kesimpulannya. Well, secara kesimpulan, apakah mobil ini layak Anda untuk miliki dengan harga 1.045 juta? Jawabannya, ya. Kalau menurut saya, pertama kali A-Class sedan itu diluncurkan di tanah air itu adalah versi A200. Memang secara tampilan, secara garis besar, A-Class itu memang sedikit mengambil ceruk pasar dari CLA Class, jadi agak rebutan sebenarnya karena segmennya itu sedikit membingungkan ya. A200 dengan CLA 200, A-Class sedan dengan CLA. Kalau saya suruh memilih, pasti saya akan suruh memilih CLA Class karena memang A-Class sedan itu serba nanggung sebenarnya menurut saya. Anda menggunakannya sendiri rasanya kurang sporty, Anda duduk di belakang rasanya kurang tidak semenyenangkan C-Class. Tetapi ketika Mercedes-Benz menghadirkan versi AMG A35 sedan ini, itu rasanya berubah semua. Benar-benar ini adalah sebuah sedan yang sporty, apalagi dengan tampilan body kit dari AMG, grill AMG, velg AMG, lalu dia juga ground clearance lebih rendah, dan dengan warna hitam seperti ini, itu rasanya benar-benar sebuah sedan yang mengerikan. Benar-benar sebuah sedan kecil yang performanya buas, aura sporty ya kental. Dan yang menarik adalah mobil ini sekarang dibuat di Indonesia, dirakit di Indonesia, di pabrik Mercedes-Benz di Wana Herang. Tentu dengan hal tersebut akan berdampak langsung pada harga jualnya. Ya, mobil ini sangat masuk akal harga jualnya 1.045 juta, yang artinya dia lebih murah, hampir 300 juta dibandingkan versi hatchbacknya yang merupakan unit CBU, itu harganya sekitar 1,3 miliar lebih. Jadi ini sangat masuk akal rasanya untuk Anda miliki ketika Anda memiliki pilihan sebuah mobil performa. Pesaing terdekatnya waktu itu ada sebenarnya dari BMW, yaitu BMW M235i Grand Coupe. Tapi jujur secara tampilan, rasanya mobil ini lebih lebih ganteng gitu dibandingkan M235i. Tapi masalah desain itu adalah preferensi masing-masing ya, tidak bisa menjadi sebuah patokan setiap orang. Itu menurut saya. Ya, sekali lagi, mobil yang sangat masuk akal untuk Anda miliki ketika Anda memilih sebuah mobil entry level performa. Tenaga mesinnya buas, sistem all-wheel drive sangat baik, transmisi AMG Speed CV itu juga sangat sigap, angka akselerasi juga tidak bisa dianggap main-main, 5 detik. Dan nilai plus yang Anda bisa dapatkan adalah konsumsi bahan bakar yang masih tergolong hemat. Luar biasa.
Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Mercedes AMG A35 Sedan. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe dan Anda belum. Jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website www.autodriver.com dan jangan lupa juga untuk download aplikasi Autodriver di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.